Teman-teman semua, kemarin kita sudah bicarakan toharoh di LKB ya. Eling, alhamdulillah. Sekarang kita menuju bab berikutnya, wudhu. The secret of wudhu. Rahasia di dalam wudhu. Dan ini akan dibaca kitabnya oleh Bapak Sarwono. Ojo cepet-cepet lek mojo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu utawi iki nerangake wudu. Wudu utawi iki nerangake bardune wudu. Wudu utawi pira-pira bardune wudu iku sitatun ana 6. Rupane aniyatu niat likolihi sallallahu alaihi wasallam kono dawuh jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inama a'malu biniat. Inama angin pastine pira-pira amal iku biniati kelawan pira-pira niat. Asane utahe kaping pindho khuslu wajhi basuh rai. Asalis kang kaping telu khuslu yadaini ila mirfaqaini basuh tangan loro sertane sikut loro. Arabi utahe kang papat iku masubah diroksi ngusap sebagiane sirah. Khomsi utahe kang kelima iku mbas iku khuslu rijlaini ma'akal baini basuh sikil loro sertane kemarin loro tolpan kemiran loro atadibu urut-urut hasabat ing dalem kira-kirane ayat wahya utawi ayat iku qaulu ta'ala dawuh Allah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati ya ayyuhalladzi ele wong akeh amanu kang padha iman sapa aladi idza kuntum ing dalem nalikane ngadeg sira kabeh ila sholati maring nglakoni salat faksilu mongko mbasuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh wa aidiyakum lan pira-pira tangan sira kabeh ila mirfaqaini tumeka sikut mas biru usikum lan ngusap sira kabeh ing pira-pira sirah sira kabeh wa arjulakum ila ka'baini lan pira-pira sikil sira tumeka kemeren loro. Asunanu wudu utawi pira-pira sunah wudu iku atasmiyatu maca bismillah wa khuslul kafaini lan basuh epek-epek loro qabla ida kholihima ing dalem sadurunge mlebokaken kafaini al inaa ing dalem wadah wal madhulan lan kekemu wa istisakulan nyesep banyu irung wa tahlilu lil yati lan nyela-nyelani jenggot kasati kang ketel wa mas'ul jami'i roksi lan ngusap sekabehane sirah wa mas'ul udunaini lan ngusap kuping loro tahirihima ing jabane udunaini wa batihina lan jerone udunaini wa tahlilu lan nyelani ausobihi pira-pira driji yadaini ausobihi yadaini nyelani pira-pira driji tangan loro rijlaini watawilu lan sikil loro lan dawaaken al-arati wasata lan
menjerui rai mana manuwatasilu lan dinginaken anggota lan dinginaken anggota kang kaping telu wal mawalatu lan nuli wal doa lan doa ba'dahu ing dalem sakwise wudu. Rekan-rekan sekalian, bab hari ini adalah mengenai wudu. Wudu itu berasal dari bahasa Arab nadofah, artinya itu kebersihan ataupun husnul, keindahan. Satu dasar yang dijadikan dasar kita berwudu yaitu Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, ketika kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan tanganmu, ilal marafiqi, sampai dengan siku. Wasafu biruusikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum, dan kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Wa in kuntum junaban, dan apabila kalian junub, fattaharu, maka mandilah. Di dalam wudu secara filosofi, sebelum saya menerangkan tahapan-tahapan wudu, saya akan terangkan dulu mengenai filosofinya wudu. Jangan sampai setelah kalau kita hanya berpikir dan terangkan itu secara harfiah, nanti kita rata-rata itu menyepelekan artinya wudu kalau saya tidak terangkan filosofinya. Wudu acak-acak asal basuh semua dan udah selesai. Nah, padahal wudu ini sangat luar biasa. Makanya saya terangkan dulu mengenai filosofi wudu. Wudu itu secara filosofi adalah persiapan mental kita sebelum melaksanakan sholat. Jadi orang kenapa harus wudu? Ini adalah salah satu persiapan yang harus dilakukan sebelum kita mengerjakan sholat. Karena apa? Dengan air dingin menyentuh tubuh kita yang kita laksanakan di wudu itu akan menimbulkan ketenangan jiwa. Siapapun yang berkepanasan masuk masjid terus wudu, terbasuh air wudu, itu pasti jiwanya itu bisa tenang. Dan dengan ketenangan jiwanya, harapannya adalah bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Itu filosofinya wudu. Pertanyaannya adalah, bahasanya kalau orang kritis, kenapa harus air yang kita gunakan untuk wudu? Padahal kalau kita mengingat kembali, Rasulullah itu dilahirkan di kota Mekah. Yang di Mekah itu air adalah sesuatu yang sangat langka dan sangat sulit. Dan kenapa dengan kesulitan air di sana Allah memerintahkan wudu dengan air? Padahal buat minum aja susah. Apalagi masih harus buat wudu, adus, apalagi sang imbuh ibu mau bolak-balik, apalagi habis sekali imbuh mandi lagi. Bayangkan buat minum aja susah. Kenapa harus air? Karena air adalah zat kimia pertama yang diciptakan oleh Allah setelah menciptakan jagat raya ini. Jadi Allah itu menciptakan jagat raya ini, bumi dan seisinya, kemudian menciptakan air. Jadi air adalah bahan zat kimia yang pertama yang diciptakan Allah setelah menciptakan alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat zat kimianya air adalah sesuatu yang sangat mengagumkan, dengan kekentalan yang rendah yang gampang melarutkan apapun zat kimia yang dibutuhkan di dalam tubuh kita.
Sehingga tubuh kita ini seperti bahasanya kalau kita sekolah dulu itu proses fotosintetis. Masih ingat? Di sekolah ada proses fotosintetis. Air di dalam tanah diserap oleh akar tumbuhan, kemudian berfotosintetis dengan karbon dioksida di daun dan dibantu oleh sinar matahari, akhirnya menghasilkan zat gula dan pati yang bahasa kita sebut adalah karbohidrat, sumber energi bagi semua makhluk hidup. Dan itu juga terjadi salah satunya dengan kita. Bahasanya adalah kita ini kalau sampai gak minum, sampai gak terkena sinar matahari, ya bahasanya ya kering kerontang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata air itu sesuatu yang tidak mati. Jadi tahun 1992, Profesor Dr. Masaru Emoto di Jepang itu menemukan dari penelitiannya adalah bahwasanya air itu mengerti dengan semua bahasa di dunia. Dia membuat dua percobaan, yang satu air diadai itu air pertama dan air kedua. Air pertama oleh Dr. Masaru Emoto itu diberi perlakuan positif, kata-kata yang bijak, terus doa-doa, bahasa-bahasa yang indah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini diberi perlakukan yang negatif, caci maki, omongan kasar, sing saru-saru, musik-musik sing keras. Ternyata dua tempat air ini menghasilkan dua hal yang berbeda. Sekarang bisa kalian lihat, sudah saya kirim di grup tiket kita. Bagi air yang sudah diberi perlakuan positif, itu membentuk kristal heksagonal yang sangat indah yang berkilau. Bentuknya bagus dan berkilau. Bentuknya beragam. Sedangkan yang diberi perlakuan yang negatif ini tadi, ini membentuk sesuatu yang tidak beraturan. Ini artinya apa? Bahwasanya air itu mengerti bahasa dari segala macam bahasa. Kalau kita perlakukan dan kita ngomong itu sesuatu apa, kita beri perlakuan yang positif, dia akan baik. Kalau diberikan perlakuan negatif, dia akan keruh. Ini implikasinya kemana? Implikasinya adalah tubuh kita ini 70% kandungannya adalah air. Otak kita ini 74,5% adalah air. Ini pasti paham terus saja. Artinya apa? Kalau dari kecil kita ini memang dididik oleh sesuatu yang positif, kemungkinan besar respon dari otak dan tubuh kita juga positif. Tapi kalau dari kecil kita ini di lingkungan yang negatif, kemungkinan untuk keruh otak kita ini semakin besar. Karena apa? Penelitian Dr. Masaru Emoto tadi membuktikan itu. Apalagi dalam waktu yang lama dan terus menerus. Jadi tubuh kita dan otak kita pasti keruh kalau mendapat perlakuan negatif, caci maki, omongan kasar yang keras dan sebagainya. Nah, ini juga yang bermanfaat untuk kita di saat kita melaksanakan mengenal untuk wudhu. Di wudhu itulah kita pakai doa, kita pakai sesuatu yang baik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dari peneliti yang ada di London, namanya Dr. Ahmad Shauki Ibrahim, bahwasanya ternyata wudhu yang sepertinya sepele, ternyata itu mengandung banyak manfaat untuk tubuh kita. Karena dengan mencelupkan tubuh kita, tangan, muka, dikasih basuhan air, itu bisa menimbulkan anggota tubuh kita ini mengurangi kekejangan. Tubuh kita ini tidak kejang, tidak keras otot-ototnya, saraf-sarafnya setelah kena air wudhu. Kenapa kita harus wudhu 5 kali, itu salah satu. Kemudian yang paling utama, ada beberapa faktor, ada beberapa pengaruh yang langsung mengenai di dalam kesehatan tubuh kita.
Ini mengenai wudhu. Yang pertama, pengaruh wudhu bagi jantung. Jantung itu memompa darah yang paling berat itu adalah di kaki, telapak tangan, dan kepala, karena posisinya agak jauh dari jantung. Tapi setelah kita wudhu terkena dinginnya air wudhu, otomatis itu reaksi otomatis dari jantung memompa itu lebih cepat kalau kena air wudhu yang dingin. Sehingga wudhu secara otomatis membantu kerja jantung untuk lebih cepat memompa darah. Itu kalau wudhunya benar. Kenapa harus benar? Nanti berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh wudhu bagi ginjal. Ginjal itu salah satunya manfaat yang paling utama itu kan untuk mensortir barang yang penting untuk tubuh dan yang tidak penting untuk tubuh, kemudian toksin atau racun yang ada di situ dikeluarkan lewat air seni dan keringat. Yang jadi masalah ini perlu reaksi, perlu motivasi tersendiri di saat kita dalam keadaan panas. Untuk itu kenapa wudhu itu harus dilakukan 3 kali? Karena basuhan yang pertama itu menarik toksin yang ada di dalam tubuh kita. Basuhan yang kedua itu membersihkan. Jadi otomatis dengan begitu kita sering wudhu, otomatis membantu kerja ginjal untuk lebih mudah mengeluarkan toksin, racun darah toksin itu, yang biasanya dikeluarkan lewat air seni dan keringat. Tapi dengan wudhu kita akan lebih memudahkan kerja ginjal untuk mengeluarkan toksin dari tubuh kita. Kemudian yang paling fenomenal menurut saya, wudhu sebagai teknik akupuntur. Kenapa begitu? 4.500 tahun yang lalu sudah ditemukan teknik akupuntur di Cina. 4.500 tahun yang lalu. Sedangkan wudhu diperkenalkan oleh Rasulullah ke kita, ke umat Islam, itu 1.500 tahun yang lalu. Ada jarak waktu sekitar 3.000 tahun. Dan yang paling mengherankan, teknik akupuntur itu, titik saraf yang ada di tubuh manusia itu semuanya persis yang terletak di anggota tubuh yang harus dibasuh waktu wudhu. Ada 493 titik saraf yang ada di situ. Yang paling banyak di telinga 125, di kaki 125 titik saraf. Di tangan 94, di wajah 84. Nah, sisanya di kepala 64. Semuanya berjumlah 493 titik akupuntur. Dan titik 5 itu semuanya dibasuh oleh air wudhu. Ini yang menurut saya luar biasa. Mengapa? Ya karena nggak mungkin Rasulullah bisa nyontek sama orang Cina 1.500 tahun yang lalu untuk mengetahui titik akupuntur ini. Karena zaman itu teknologi masih sangat sederhana. Nah, kalau kita berwudhu dengan baik, salah satunya ini masih nanti dijelaskan lebih detail. Contoh, kita biasanya kalau wudhu kaki itu ya masih efek-efek. Kenapa saya jarang wudhu di sini? Karena sering ngambil jungkel. Karena saya harus ngosoki kaki ini karena titik saraf itu ada di situ. Sama di telinga. Di telinga orang kan biasanya hanya serut. Padahal ini harus dimasukkan dulu. Karena ini ada 125 titik akupuntur yang ada di telinga itu, kanan kiri. Kenapa juga harus 3 kali? Ya karena begitu. Nah, titik-titik saraf ini sangat sensitif dengan sentuhan dan basuhan. Dibasuh kemudian disentuh, dipijit alon-alon. Sehingga kalau itu kita lakukan sekali lagi, kalau kita berwudu dengan benar, dengan yang diajarkan Rasulullah, selain wudu itu bisa membuat sahnya sholat, tapi juga untuk kesehatan tubuh kita.
Sekali lagi bahwa wudhu ini meskipun terlihat sederhana, tapi sebenarnya luar biasa. Dengan beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nom-nom lho, tekon. Lah sesuai kan apa? Satu lagi ceritanya. Kalau saya itu kan tertariknya ke air, semua air itu kalau dipengaruhi hal yang positif hasilnya positif, kalau dipengaruhi hasil dari negatif hasilnya negatif. Jadi maksud saya itu termasuk yang muda-muda ini, air yang akan diciptakan sesuatu sebelumnya itu pengaruhilah dengan pengaruh-pengaruh yang positif gitu. Contohnya air yang kita transfer ini kan juga termasuk mungkin termasuk itu. Air itu ya Pak. Dijelaskan nah itu yang terekam itu seperti itu. Jadi maksudnya kan begini Pak, dari air yang saya sampaikan tadi, semua air ini bahasanya kenapa kita sudah biasa mendengarlah bahwa apapun yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Sepertinya kita melihat barang itu mati, padahal tidak. Dan ini saya sampaikan kenapa sampai Profesor Dr. Masaru Emoto itu menemukan ini salah satunya, bahwa ternyata air itu juga bisa bertasbih kepada Allah. Bahkan kalau kita sampaikan sesuatu yang positif, dia berubah jadi bentuk yang sangat indah dan sangat bagus. Tapi kalau negatif dan sebaliknya. Artinya begini, kalau kita memahami bahwa air itu sesuatu elemen yang penting. Nah, tubuh kita ini sekali lagi, bayangkan 70% tubuh kita ini mengandung air. Otak kita 74,5% mengandung air. Artinya, kalau dari lingkungan kita ini tidak mendapatkan informasi yang positif terus, otomatis kalau tidak positif kan mesti keruh ini. Baik badan, baik pikiran. Kalau keruh berarti kalau mengeluarkan sesuatu ikut. Nah, itu tadi. Jawabannya kan di situ itu. Sehingga memang bahasanya kalau apalagi kalau ngomongin masalah keturunan kan panjang nanti. Ini sampai ke titik ini dulu. Nanti diterangkan masalah itu diterangkan nanti. Nah, jadi di situ makanya sampai dari titik ini maksud saya jangan pernah meremehkan wudhu, karena kebanyakan kita meremehkan wudhu karena tidak ngerti. Tapi kalau kita paham bahwa begitu manfaatnya yang luar biasa buat kesehatan kita, wudhu itu kita lakukan kan tiap hari. Kan sayang kalau tidak memberi manfaat karena kita tidak melaksanakannya dengan benar. Wudhune podo, waktune yo hampir sama, akan tetapi manfaatnya yang berbeda. Sholatnya mungkin tetap sah setelah dibasuh ya tetap sah, karena di sini yang sudah saya sampaikan tadi bahasanya Al-Quran loh cuman begini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, seandainya kalian mau melaksanakan sholat, famsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai dengan siku, wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu ilal ka'baini, sampai dengan mata kaki. Bahasanya Al-Quran cuma begitu. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, orang kalau cuma dasar Quran yang dipakai tanpa dengan guru dan dijelaskan, ya sampai di sini nggak akan ada tambahan-tambahan yang lain. Ini kalau dilakukan sah apa tidak? Sah. Tapi alangkah sangat sayangnya wudhunya sama, kenapa kok sunnahnya nggak sekalian kita lakukan? Makanya sebenarnya dalam urusan ini untuk tataran kita bersama, saya nggak begitu seneng yang ngomongin tentang rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Saya ingin mengatakan bahwa wudhu ya begini, mulai dari
cuci tangan, kemudian basuh tangan mulai dari niat, berkumur, masukkan air ke hidung, terus muka dan seterusnya nanti terangkan lebih detail, lengkap semua. Jadi enggak wajibnya ini, enggak dilakukan yang ini ya enggak apa-apa. Saya sebenarnya enggak begitu suka menerangkan itu. Saya ingin menerangkan ya dari wajib, sunnah jadi satu bahwa inilah wudu. Kalau cuma berdasarkan Al-Quran dengan ini tadi, basuh muka sampai muka, tangan, kaki, kepala, ya. Itu wudu, wajibnya wudu. Jadi nggak kumur, nggak masuk hidung, telinga. Nah, saya lebih senang menerangkan wudu dari sunnahnya, dari wajibnya jadi satu. Di sinilah wudu, jadi nggak terang-terang tadi. Nah, besok insya Allah kita terangkan lebih detail mengenai tahapan-tahapan wudu. Ini filosofi wudu untuk supaya kita bersama besok mempelajari mengenai tahapan wudu itu, supaya setelah itu kita bisa menjalankan wudu dengan baik dan benar. Yang sekedarnya hanya gugur kewajiban, sahnya tok, wajibnya tok. Tapi bagaimana wudu itu bisa memberi dampak yang lain, tidak hanya sekedar untuk sahnya sholat, tapi untuk bisa membantu kita bisa lebih sehat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tanya Pak Ustaz. Jadi setelah diterangkan keutamaan wudu di sini, akhirnya merubah pandangan saya. Dikala saya sering melakukan, misalkan habis wudu sholat maghrib, nah dalam kondisi saya nggak batal wudu, terus lanjut ke sholat isya tanpa wudu, karena saya punya kepastian kalau saya nggak batal gitu. Nah ini bisa merubah pemikiran saya setelah diterangkan keutamaan tentang wudu, tentang niatnya wudu. Akhirnya pemikiran saya jadi gini, saya meskipun nggak batal, saya harus wudu karena banyak faedahnya, banyak keutamaan yang baik di situ. Biasanya di antara maghrib sampai isya yang sering saya lakukan nggak wudu kalau saya nggak batal. Tapi karena penerangan seperti ini, jadi ya ingin berubah pemikiran saya. ya, ini saya sependapat dengan Mas Ridwan, bahwasanya wudu tidak harus dengan karena batal. Bisa karena wudu itu benar-benar bisa membuat diri kita itu lebih tenang. Makanya Rasulullah itu mengingatkan orang-orang itu kalau mau memutus sesuatu di pengadilan, suruh wudu dan sholat supaya lebih tenang. Jadi wudu itu bukan berarti karena batal harus wudu, tidak. Sebaiknya saat kapanpun kita ada waktu dan punya keinginan biar tenang, pemikiran kita lebih tenang, banyaklah wudu. Meskipun kita tidak merasa batal, mungkin luhur sampai asar pun tidak batal, ya kenapa nggak wudu? Kan saya air kita ini insya Allah kalau cuma buat wudu itu nggak pernah akan habis. Makanya sayang kalau nggak wudu itu sayang, karena memang manfaatnya luar biasa. Yang saya terangkan bagaimana wudu untuk saraf kita, wudu untuk ginjal kita, wudu untuk jantung kita. Makanya insya Allah siapapun yang banyak wudu, sering wudu, wudunya bener loh ini ya. Ya insya Allah akan lebih banyak sehatnya. Karena memang sangat masuk di akal, karena ini yang menemukan adalah orang-orang ahli di bidangnya. Jadi bahasa saya the secret of wudu, rahasia di balik wudu. Jadi wudu itu tidak sekedar terlihat sederhana. Kan banyak orang yang berpikir, lah wong kentut batal, lah kok wudu bukan sini ya kan toh? Ini kan sebenarnya cara Allah bagaimana supaya kita ini mau berwudu. Kita ini memang bahasanya dipaksa oleh Allah untuk wudu, karena wudu ini baik untuk kalian. Selain untuk ketenangan jiwa, bisa membuat kalian lebih sehat. Iya,
Nanti kalau bahasanya kan lucu kalau dipikir. Lawongan tot, ya kan? Kok wudunya semua anggota badan tubuh kita bukannya cuma ini tetap. Tapi inilah cara Allah supaya kita mau berwudu. Sehingga memang akan jauh lebih baik kalau kita ini tidak hanya karena batal terus wudu, bukan karena mau sholat aja wudu. Siang-siang wudu juga kenapa? Kita ini kan sudah terimage ya, image kita ini sudah mainstream kita. Ya wudu itu buat sholat. Kalau nggak mau sholat nggak perlu wudu. Iya kan? Ini mainstream kita kan selalu begitu. Padahal mau berangkat kerja, wudu dulu pasti tenang, pasti enak, seger. Mau kemana berangkat, kemana wudu dulu. Toh wudu itu loh paling cuma 2 menit paling lama. Dan air kita ini kayaknya selalu ada di rumah kalau untuk wudu. Tidak cukup 2 kolah ya wis piye carane ya buat ben mantul. Kemarin sudah kita bahas tentang itu. Ada yang lain? Oke. Ini kan semuanya harus basah semua, Pak. Artinya harus basah kena air semua. Apabila ada yang enggak kena air gimana? Itu besok kita terangkan tahapannya. Mulai dari niat, ya. Ini kan filosofinya. Angel itu Mas jawabannya Mas. Jadi hari ini filosofi sholat yang kita bahas. Jadi besok kita akan bahas sampai umpamanya kita berngecat terus karena ketitik di sini bekas cat itu ya opo. Nah, itu kita bisa besok kita jelaskan tentang hal itu semuanya tahapan tentang sholat mulai dari niat sampai akhir. Jadi mulai ini yang saya inginkan bahwasanya sebelum ke tahapan itu kita semua punya pemahaman yang sama bahwa jangan meremehkan wudu. Jadi besok itu benar-benar kalian bertanya itu memang sampai sedetil-detilnya karena memahami bahwa wudu ini ternyata tidak sederhana yang kita lihat. Biasa sederhana yang kita lakukan seperti itu. Enggak. Sama sekali enggak. Oke, besok kita terangkan. Ada yang lain? Ya ini alhamdulillah karena mungkin acara kita hari ini memang double. Ada yang bermaghrib, enek bar ngisa, iki enek meneh sing nggoni. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, filosofi wudu kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kembali kita selalu berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu diberikan kelancaran dalam mencari ilmu dan diberikan keistiqomahan dalam pikiran dan hati kita untuk terus mau tolabul ilmi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukron wa tuntum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini tema umum ya Pak Imron ya. Habis ini kan temanya umum. Iya.